dengan desain yang menarik, yang juga akan berfungsi tidak hanya sebagai tanda anggota, bisa juga sebagai e-toll card, dan juga bisa nantinya akan berfungsi sebagai tanda peserta asuransi jiwa daripada anggota Sevenis. Selanjutnya nomor 4, saya akan meningkatkan tali silaturahmi para anggota dengan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ADART seperti HBH tahunan, reuni akbar, di samping penambahan kegiatan olahraga seperti sepak bola, futsal, bowling, sepeda, dan lain-lain olahraga ataupun seni yang disesuaikan dengan kondisi pandemi dan mengikuti protokol kesehatan. Lalu selain itu, kita akan melakukan kegiatan sosial seperti Jakarta Keep Clean, peduli terhadap bencana banjir, bencana alam, dan lain-lain, agar Sevenis lebih dikenal oleh masyarakat. Lalu juga Sevenis akan mencoba menjadi mediator yang bermanfaat bagi para anggotanya dalam hal urusan bisnis dari alumni untuk alumni dengan menciptakan peluang kerjasama dalam pelaksanaan proyek atau pekerjaan dari seorang alumni secara pribadi atau perusahaan dengan alumni lainnya yang mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk pelaksanaannya dengan memberikan sedikit porsi keuntungan untuk kas organisasi Sevenis. Lalu selanjutnya Sevenis pun harusnya bisa memberikan bantuan hukum, dan itu akan kita coba terapkan bagi para alumni yang membutuhkan dengan melibatkan para alumni yang berprofesi sebagai pengacara. Selanjutnya, saya juga akan mendorong para alumni, terutama dari angkatan muda milenial yang ingin berwirausaha menjadi entrepreneur dengan memfasilitasi dan melakukan coaching ataupun pelatihan dari alumni yang sudah eksis di dunia usaha. Selanjutnya poin 9, Sevenis harusnya juga bisa menjadi headhunter atau bursa kerja bagi para alumni yang mencari lowongan pekerjaan dengan perusahaan alumni atau koneksi dari alumni di perusahaan yang lain yang memerlukan pekerjaan dengan dikelola secara profesional tentunya. Mohon maaf Bang, waktunya 3 menit lagi. Siap. Siap. Terakhir, kita akan membuat Mars Sevenis, lagu Mars Sevenis, agar semangat berorganisasi menjadi lebih lengkap. Kemudian dalam hal pemilihan pengurus, saya akan mengikutsertakan para alumni milenial minimum 40% agar regenerasi kepemimpinan 3 tahun ke depan akan terwujud. Para pengurus nanti diharapkan dapat mewakili berbagai latar belakang suku, agama, dan golongan untuk menyatukan perbedaan yang ada agar jiwa Korsa kembali ke arah yang positif, bersatu membangun organisasi Sevenis. Perlu diketahui, saya maju menjadi calon ketum didasarkan atas kekhawatiran saya terhadap eksistensi Sevenis menghadapi Pesta Demokrasi 2024, yang mana apabila kapal Sevenis tidak netral dan berpegang pada ADART, maka potensi perpecahan ada di depan mata kita. Sebagai seorang nahoda, tentu saya akan membawa kapal Sevenis keluar dari setiap badai perpecahan ke lautan yang tenang, agar semua dapat sepeda, senyum penuh damai. Mari kita jadikan Pesta Demokrasi dalam Mubes 6 nanti sebagai cermin dari organisasi yang sudah matang. Tidak menjadikan Pesta Demokrasi Sevenis sebagai ajang kelanjutan dari perpecahan pilkada ataupun pilpres yang lalu. Tanggalkan semua ego pribadi dan kelompok, lupakan perbedaan politik, jauhkan diri dari sifat-sifat dengki dan iri, kedepankan persatuan dan kesatuan, utamakan musyawarah untuk mufakat. Saya rasa Caketum 2 Bang Geis memiliki niat dan semangat yang sama untuk kemajuan Sevenis. Mari kedepankan rasa Korsa kita agar Sevenis dapat terus bersatu dalam keragaman dan menjadi wadah silaturahmi
yang tidak lengkang oleh waktu. Demikian pemaparan saya untuk sesi pertama ini dengan tema peranan Sepenis bagi alumni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bang Aan. Tepat waktu ya. Ini jadi cerminan buat kita semua bahwa calon ketua umum sudah memberikan edukasi buat kita bahwa betapa pentingnya waktu. Untuk mempersingkat waktu, dimohon pemaparan dari calon ketua umum nomor urut 2, Bang Ges Khalifah. Waktunya saya persilakan 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam kepada para senior, kepada teman-teman semua, dan kepada adik-adik. Dan malam ini kita bergembira bersama karena ada tali silaturahmi yang terhubung kembali. Yang kedua, saya ingin mengucapkan rasa keprihatinan yang mendalam atas terjadinya bencana di Semeru, dan salam hormat dan respek saya kepada teman-teman dari Sabta Pala yang sedang bertugas menjalankan tugas kemanusiaan membantu korban erupsi Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur. Semoga pelaksanaannya lancar dan sukses. Selanjutnya silahkan mengenai visi misi saya dibuka di sana, tolong dibantu di halaman pertama, nanti yang kedua, ketiga. Sebuah pemikiran untuk hari ini dan masa yang akan datang. Selanjutnya, jadi program saya di dalam Sepenis ini yang terutama adalah kolaborasi. Kolaborasi dengan semua pihak, kolaborasi dengan alumni Sepenis. Nah, ya. Kecepatan itu yang selanjutnya. Di mana? Ya, ini. Oke. Visi saya terwujudnya Sepenis sebagai ikatan alumni yang solid, penuh manfaat untuk alumni juga untuk Sekolah SMA 7 Jakarta beserta seluruh sivitas akademi yang terlibat di dalamnya. Misinya cipta wadah komunikasi Sepenis, cipta program kegiatan reguler Sepenis, cipta wadah komunikasi Sepenis baik bersama OSIS 7 Jakarta maupun sama Sepenis. Lalu cipta program kerjasama reguler Sepenis. Semua ini saya tidak melakukan detail karena detail program nanti terjalin dengan kolaborasi berdasarkan input dan masukan dari teman-teman semua. Nah, selanjutnya, visi selanjutnya, halaman selanjutnya tolong. Selanjutnya lagi. Oke, di sini yang pertama adalah melakukan optimalisasi web sebagai sumber informasi untuk member Sepenis yang dapat diakses oleh member melalui login yang terproteksi. Lalu melakukan pendataan alumni SMA 7 Sepenis berbasis IT dan web dengan 3 komponen utama, yaitu data umum berupa nama, tahun anggaran, nomor kontak, dan lain-lain, data profesi, data organisasi. Lalu setelah itu juga di dalam pelaksanaan pembentukan kepengurusan, regenerasi adalah hal yang mutlak terjadi dan tidak bisa kita menahannya. Oleh karena itu, ke depan nanti pembentukan kepengurusan dengan komposisi yang akan saya lakukan adalah 50% usia kelulusan adalah maksimal 15 tahun. 30% usia kelulusan 15 tahun sampai 25 tahun dan 20% usia kelulusan di atas 25 tahun. Kenapa ini perlu saya lakukan? Yang pertama adalah penyatuan kebersamaan antara yang tamatan Gambir maupun dengan tamatan yang dari Ben Hill. Itu penyatuannya adalah di dalam rasa kebersamaan memiliki SMA Negeri 7. Yang kedua, rasa kebersamaan sesama alumni SMA Negeri 7. Maka dengan banyaknya masuknya orang-orang muda, insya Allah ke depan kita tidak lagi kebingungan untuk mendapat kader-kader muda yang punya kualitas, punya kompetensi, dan punya kemampuan untuk memimpin. Selanjutnya,
Halaman selanjutnya. Pak Moderator, ya. Lalu kita akan melakukan pembentukan perwakilan angkatan Sepenis dengan komposisi DEGA. Secara otomatis menjadi bagian pengurus Sepenis sebagai bagian dari kerja organisasi dan simpul jaringan organisasi. Selanjutnya membentuk Sepenis Communication Club yang berbasis dari komunitas, bisa komunitas skuter, Sepenis cooking, Sepenis komunitas pencinta alam, komunitas kemanusiaan, komunitas lingkungan hidup dan lain-lain. Jadi seluruh ruang itu kita berikan yang selebar-lebarnya untuk saling mengisi, saling berbagi, dan kita menjadikannya sebagai jaringan di Sepenis Club. Kita hanya menjadi jaringan untuk Sepenis ini menjadi organisasi yang tumbuh dan hidup di berbagai komunitas yang berada di dalam Sepenis itu sendiri. Jadi detailnya nanti itu akan menjadi hidup dengan sendirinya dengan banyaknya komunitas-komunitas yang berada di dalam Sepenis dan program-programnya itu menjadi jejaring sesama alumni. Selanjutnya, ya, selanjutnya ini judul depannya. Sepenis Club akan memiliki kegiatan reguler berbasis waktu sesuai kebutuhan organisasi. Diskusi reguler ini penting menurut saya karena banyak tokoh-tokoh muda menjadi tempat ajang pemaparan intelektualitas di para alumni Sepenis. Jadi kita butuh mendengarkan mereka, memberikan ruang kepada mereka untuk kita membangun sebuah institusi yang di dalamnya diisi oleh para kalangan akademisi. Ini patut ditumbuh kembangkan agar anak-anak muda dari Sepenis memahami tentang ilmu pengetahuan dan bagaimana mengaplikasikannya ke depan, dan kita juga mendengarkan, memberikan ruang, dan banyak hal bisa kita dapat menjadikan kita berpikir terbuka dan memahami banyak hal melalui forum-forum yang seperti ini. Selanjutnya melakukan koordinasi untuk kegiatan reguler oleh komunitas hobi Sepenis. Selanjutnya juga menciptakan branding dan sosialisasi Sepenis melalui Sepenis Selalu Peduli. Saya kira kalau yang ini sudah dilaksanakan berkali-kali ya, tetapi brandingnya aja mungkin yang masih kurang, dan saya yakin hampir di seluruh angkatan juga melakukannya. Saya kira dari saya untuk Sepenis itu dulu, tetapi yang saya ingin katakan di sini adalah bahwa tipikal saya bukanlah ingin melakukan sesuatu berdasarkan harus menjadi institusi, tidak. Apa yang bisa dilakukan sekarang, maka saya lakukan sekarang. Misalkan, Sabta Pala ingin membuat sebuah arena panjat tebing. Besok saya akan bertemu dengan sebuah lembaga untuk yang mau menjadi donatur untuk acaranya Sabta Pala. Jadi pola berpikir saya adalah institusi itu penting, tetapi membantu Sepenis, membantu SMA 7 tidak harus berada dalam struktur. Siapapun kita sebagai alumni, mari kita sama-sama membantu SMA 7, membantu Sepenis dengan keahlian kita, dengan profesi kita, dengan jaringan kita masing-masing di luar. Saya kira dari saya itu dulu, nanti selanjutnya kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengingatkan kembali, waktunya masih ada 3 menit, nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya lebih suka dialog. Oke, terima kasih. Tak terasa ya, sudah ada 2 pemaparan dari calon ketua umum kita, nomor urut 1 Ahmad Juhari, serta nomor urut 2 Bang Ges. Semuanya bagus, luar biasa, saya salut. Yang jelas, sekarang kita beralih kepada acara selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Jadi yang di sini yang ada di Zoom bisa raise hand, angkat tangannya, kemudian nanti tolong diingat ada 3 nama siapa, kemudian angkatan berapa, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa, pertanyaannya apa ya. Jadi silakan, siapa dulu? Caranya gimana? Hanya 20 menit. Caranya gimana? Di raise hand. Caranya gimana, Madlik?
Angkat tangan di sini ada nih. Oke, langsung aja mungkin dari saya Bambang bisa. Ya, ini dulu, mungkin Mbak Eva dulu tadi yang ngomong, habis Mbak Eva, Bambang ya. Oke, dicatat tolong Bang Adi, dari Mbak Eva dulu, langsung ngomong aja Mbak Eva, silakan Mbak Eva. Mbak Eva, angkatan berapa, kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa ya? Silakan Mbak Eva. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat buat para calon ketua. Yang saya hanya ingin menekankan di sini, saya mengharap sekali kedua calon ini benar-benar menomorsatukan Sevenis sebagai wadah alumni. Jangan wadah ini dipergunakan nanti untuk kepentingan kelompok. Itu mungkin pesan saya yang utama. Kalau masalah program, saya rasa mudah-mudahan semuanya untuk Sevenis. Mungkin itu yang perlu saya tekankan, karena kita mesti ingat ADART kita berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Mungkin ini dulu ya. Jadi benar-benar saya mengharapkan hanya itu yang pertama, bahwa pemimpin siapapun calonnya yang akan menang harus ingat bahwa ini adalah wadah alumni silaturahmi, yang mana dalam hal ini untuk persatuan alumni dari berbagai agama, suku, dan semua tindakan ini kita adalah, sekali lagi saya ingatkan, hanya untuk persatuan. Oke, mungkin itu aja dulu terima sementara kasih. ini. Makasih ya. Artinya bukan pertanyaan ya, jadi himbauan kepada dua bakal calon. Ya, untuk sementara saya baru himbauan aja. Silakan. Terima kasih Fadli. Ya, siap. Tadi Pak Bambang dulu. Tadi kan habis Mbak Eva, Pak Bambang tadi. Atau saya salah mendengar ya? Saya hitung 1, 2, 3. Kalau enggak, yang lain silakan. Siapa yang mau nanya? Oke, saya ya. Siapa nih? Dari siapa nama? Dari angkatan berapa? Kemudian pertanyaan ditujukan kepada siapa? Silakan. Oke, Bambang Indriawan, angkatan 779 ya. Jadi di sini saya tujukan ke dua-duanya nih buat calon ketua ya. Jadi pertama mungkin kalau saya lihat dari program kerja Anda, visi misinya udah bagus lah. Malah terlalu luar biasa malah menurut saya, dengan waktu yang 3 tahun. Insya Allah lebih bagus lagi kalau menjadi ketua daripada ini. Lebih baik lagi dari ketua-ketua sebelumnya yang sudah luar biasa. Ya. Oke. Pertama saya ke Bang ini dulu, Bang Ges ya. Selamat kenal nih Bang Ges, saya belum pernah kenal Abang nih. Jadi Pak Mas Bambang, terima kasih, salam kenal juga. Ya, semoga Bang Ges nih udah baca ini ya, anggaran dasar rumah tangganya Sevenis ya. Insya Allah. Dalam satu situ ada poin kita tidak boleh organisasi kita tidak berpolitik, itu poinnya. Nah, di sini saya lihat nih Bang Ges nih istilahnya salah satu tim sukses, salah satu tim pembicara lah, itulah. Tapi di anggaran dasar juga tidak tertulis sebagai anggota politik atau sebagai pemain politik lah, dilarang untuk jadi ketua. Di sini saya cuma minta jaminan lah dari Bang Ges nih, apa bisa selama jadi ketua tidak menjadikan Sevenis Club ini sebagai gerbong politik. Itu yang poin yang saya tekankan. Karena begini, biarpun Bang Ges dengan programnya berjalan, kalau jadi ketua ya, programnya berjalan dengan lancar, sukses. Halo, Pak Bambang, mungkin pertanyaan yang berikutnya buat Bang Ahmad Zulhari, kan katanya buat kedua, karena waktu kita cuma 20 menit. Ya. Oke, jadi pertanyaannya itu, jadi bisa nggak Bang Ges menjamin, karena biarpun kerja Anda bagus, tetap aja masih banyak kita-kita yang berpolitiknya belum dewasa, termasuk saya ya,
akan mengkritik habis-habisan, mau bagus atau tidak. Itu aja poinnya. Terus yang kedua buat Bang Aang saya udah pernah ketemu tapi cuman sebentar waktu Mubes ya. Jadi Bang Aang di sini pertanyaan saya, apakah Bang Aang bisa komit? Nah, karena begini, tahun Mubes tahun 2015 Bang Aang lagi itu sebagai calon ketua, tapi waktu pada hari hanya Anda mengundurkan diri. Itu yang sangat saya sayangkan, karena kebetulan kan kalau angkatan saya untuk ketua saya buka di angkatan siapa pilihan kita. Jadi bisa komit nggak untuk masalah kalau jadi ketua, karena juga waktu Anda jadi sekjen ya saya lihat lah buka-buka nggak benar. Jadi kerjanya kayak mutung di tengah jalan ngilang, kata nongol lagi gitu ya. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Bambang, angkatan 79. Mungkin bisa dijawab dari Bang Ges dulu. Saya beri waktu 3 menit ya Bang ya. Waktunya berapa menit nih? Baik. 3 menit. Baik, yang pertama saya ingin menjawab dari Mas Bambang. Mas Bambang ini rupanya angkatan dari teman saya juga, Bambang, tapi saya panggilnya Bembot, yang tinggalnya di Odesta. Baru ketemu lagi nih kita, sebenarnya dulu suka ketemu. Lalu tentang komitmen saya untuk tidak membawa Sempernis ke ranah politik. Saya kalau bicara inginnya selalu dengan data faktual aja Mas Bambang, tidak dengan kata akan tidak, tapi faktual berupa hal yang sudah saya lakukan. Contoh yang paling nyata adalah saya membuat grup Iluni 781 dari kurang lebih dari tahun 2010. Sampai hari ini grup itu ada. Dari tahun 2010 sampai tahun 2021. Tidak pernah sekalipun saya posting terkait preferensi politik saya di grup Iluni 781 yang saya buat sendiri, yang anggotanya hampir ada 300 orang. Jadi antara preferensi politik di luar dengan di Sevenis harus dibedakan, karena Sevenis bukan organisasi yang patut dibawa ke dalam ranah politik. Tetapi setiap orang punya preferensi politiknya sendiri yang tentu saja kita semua saling menghormatinya. Saya kira jawaban saya tegas dan lugas dan sudah ada datanya. Jejak digital saya pun bisa dilihat, bisa dibuka, karena hal-hal yang seperti itu sekarang ini rekamannya jelas dan bisa dilihat. Yang kedua, saya bukan anggota dari partai politik, bukan anggota dari partai politik manapun. Sementara ini saya hanya menjadi orang yang meluruskan berbagai berita yang menurut saya tidak benar. Tetapi itu pun tidak pernah sekalipun juga saya melakukan yang sifatnya bukan saja provokasi. 1 menit lagi Bang ya. Bahkan terhadap kritik terhadap pemerintah pusat pun saya tidak pernah lakukan. Itu jejak digitalnya tolong dibuka. Saya punya itu, punya bukti itu semua. Jadi yang pertama, grup yang saya buat tidak ada satu kali pun posting saya terkait preferensi politik saya. Jadi itu udah jelas ya. Bahkan itu 10 tahun lebih sudah umurnya. Yang kedua, saya tidak pernah melakukan hal-hal yang sifatnya berada di luar dari apa yang sudah menjadi ketentuan kebijakan negara. Kira-kira itu dari saya. Yang kalau tentang Mbak Eva, saya punya cerita, tapi nantilah saya cerita. Iya, mungkin waktunya Makasih. sudah habis. Ya, makasih. Guys. Ya, tadi juga pernyataan Bang Aang. Silakan dari menjawab. Oke, terima kasih. Tadi pertanyaan dari Bang Bambang ya, angkatan 79, menanyakan
Maaf, waktunya 3 menit. Ya, mengenai komitmen saya pada saat Mubes 2014 ya mencalonkan diri jadi ketum waktu itu ya bersama dengan Mbak Epa sebetulnya waktu itu. Namun di menjelang pemaparan atau pemulainya Mubes, para senior berkumpul dan berdiskusi. Kalau saya bilang lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat pada saat itu, di mana kita mendorong Bang Jo untuk lanjut ataupun bisa menjadi ketum untuk periode berikutnya atau 2 periode. Tentu sesuai dengan ada RT bahwa kita harus mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Karena itulah seindah-indahnya berorganisasi. Jadi pada saat itu bukannya saya tidak komit, justru saya mengedepankan musyawarah untuk mufakat sesuai dengan permintaan dari Mbak Eva sendiri dan yang lain-lain, senior-senior, sehingga kita berembuk dan kita menghadap Bang Jo waktu itu untuk meminta kesediaan beliau untuk melanjutkan periode berikutnya. Dan setelah itu, setelah Bang Jo setuju, maka Mbak Eva menjadi ketua harian, saya menjadi sekjen. Itu yang pada saat itu yang terjadi nih, Mas Bambang. Jadi tentu masalah komit adalah soal hal yang krusial ya. Saya berorganisasi ini hobi. Jadi saya berorganisasi ini bukan hanya di Sepenis, tapi saya juga pernah menjadi sekjen di Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran tahun 2015 sampai 2020 Desember kemarin. Nah, karena memang mau istirahat, cuma karena memang ada dari teman-teman pikir seperti saya katakan tadi bahwa dengan ada tahun politik ke depan tahun 2024, maka alangkah baiknya saya mencolokkan diri walaupun belum tentu menang kali itu biasalah. Tapi kita harus mempunyai itikat baik. Sepenis ini tetap kompak. Itu saja. Ya, terima kasih Bang. Waktunya sudah habis 3 menit. Mohon maaf. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wah, luar biasa ya. Kedua-duanya sangat serius sekali ingin ke depan itu jauh lebih baik. Masih ada waktu 14 menit untuk kita tanya jawab. Silakan bagi untuk penanya ketiga yang mau bertanya. Siapa ini? Dari siapa? Saya Reni Rizal, angkatan 83. Iya. Pertanyaannya untuk ke siapa? Pertanyaannya buat kedua-duanya. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Geis dan Bang Ahmad Jauhari. Yang satu di bawah saya, yang satu di atas saya. Membaca dari visi-visi yang disampaikan tadi dan juga adanya beberapa postingan-postingan di beberapa grup alumni SMA 7, semuanya bagus-bagus dan semuanya menjanjikan. Boleh nggak dipaparkan atau dijawab dalam 1 menit barangkali untuk keduanya, untuk program 100 hari pertama kalau Anda terpilih sebagai ketua Sepen. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Rini. Wah, ini pertanyaan berbobot nih. Udah mulai makin malam makin berbobot. Ya, saya kasih waktu. Jawab. Ini ya bisa jawab. Ya, program 100 hari pertama adalah kasih inspirasi. Nanti dulu Bang Ges, mungkin saya silang ya. Mohon maaf, saya silang dulu. Sekarang ke Bang Aang dulu yang itu Bang Ges. Silakan Bang Aang. Oke. Terima kasih. Tadi pertanyaan dari Mbak Reni Rizal ya. Angkatan 83 mengenai program 100 hari pertama. Tentunya di setiap Mubes itu akan ada juga
program kerja amanat daripada Mumbes itu yang harus juga dilaksanakan. Jadi tentu kita awalnya akan melihat daripada program kerja sesuai dengan amanat Mumbes itu sendiri. Ya, tentu pertama-tama kita dalam 100 hari itu kita akan tata kelola organisasi yang saya kemukakan tadi tentu akan dilaksanakan sebaik mungkin ya, secepat mungkin. Saya belum bisa bilang programnya secara detail karena saya harus melihat amanat Mumbes untuk program kerja itu seperti apa. Tapi penambahan program yang saya sebutkan tadi seperti membuat KTA, database alumni, mana-mana paten logo, itu akan menjadi prioritas-prioritas yang awal-awal atau 100 hari pertama. Demikian, terima kasih. Masih ada waktunya kalau mau nambahin Bang Aang, 2 menit lagi mau mungkin nambahin. Oke. Biasanya sih setelah terpilih itu kita harus menotarisasi ya, ke notaris ya, pengurus-pengurus baru, tanda tangan juga dengan tanda tangan di untuk di bank ya, untuk kas kita untuk pergerakannya. Lalu tentu juga memilih daripada pengurus-pengurus yang seperti saya utarakan tadi, kalau bisa dari kaum milenial nih, dari angkatan muda 40%, sehingga nantinya regenerasi daripada kepemimpinan Sepenis ini bisa bisa berjalan dengan baik. Seperti saya utarakan tadi bahwa 100 hari mungkin tidak bisa dijudge nantinya ya, apalagi dengan kondisi pandemi yang seperti masih berlangsung ya. Tapi tentu tetaplah kita akan ada program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Demikian dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aang. Selanjutnya terkait dengan pertanyaan Mbak Rini Rizal, silakan dijawab 02. Yang pertama tentu saja konsolidasi organisasi, dan itu saya sudah punya frame-nya, tinggal kalau nanti terjadi tinggal langsung dilaksanakan. Tetapi yang akan saya laksanakan, baik saya terpilih atau tidak terpilih, bahkan bulan ini insya Allah sudah akan berjalan, jadi mungkin ini bisa termasuk program 100 hari pertama, seperti yang saya katakan tadi, tanggung jawab tentang SMA 7 tidak harus melalui struktur, tapi bisa juga secara personal sebagai tanggung jawab moral kita. Yang saya lakukan adalah kelas inspirasi untuk siswa-siswi SMA Negeri 7. Jadi bulan ini insya Allah yang pertama adalah Bang Jo akan mengisi, memberikan kelas inspirasi. Yang kedua, bulan ketiga selanjutnya nanti, baik dari para tokoh-tokoh alumni SMA 7 maupun dari luar SMA 7. Itulah yang akan saya lakukan pertama, karena fokus saya selain kepada Sepenis, fokus saya juga yang lainnya adalah membangkitkan kembali gairah SMA Negeri 7. Kehadiran saya untuk mau bersedia menjadi calon ketua umum Sepenis semata-mata karena berawal dari informasi bahwa ranking SMA 7 berada di atas 100. Jadi itulah yang mendasari saya bersedia untuk menjadi calon ketua umum Sepenis. Jadi tahapan pertama pastinya konsolidasi organisasi. Tahapan kedua, saya kira saya tidak akan menunggu untuk menjadi ketua umum Sepenis, karena itu akan saya langsung lakukan. Insya Allah bulan ini akan sudah berjalan, dan itu akan berjalan sepanjang tahun itu. Saya kira itu. Terima kasih. Ya, masih ada waktu 1 menit lagi. Mau dilanjut, Bang? Apa sudah? Kelas inspirasi itu bukan hanya mendatangkan alumni, tetapi juga tokoh-tokoh di luar. Saya cukup banyak kenal para tokoh-tokoh publik, orang-orang yang di lembaga kemanusiaan seperti di ACT, di Mercy, dan lain-lain. Juga tokoh-tokoh jurnalistik, yaitu Samsudin Cahaisi,
itu juga sudah saya hubungi dan dia bersedia memberikan training jurnalistik bagi para siswa-siswa SMA Negeri 7 agar mereka punya kepandaian dalam menulis, dalam merangkai ekspresi pemikiran-pemikirannya. Jadi untuk mungkin 3 bulan ke depan sudah terlaksana itu semua. Dan itu saya bisa katakan dari sekarang, saya terpilih atau tidak terpilih akan saya lakukan sebagai tanggung jawab moral saya kepada sekolah saya, tempat saya dididik di masa remaja saya. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pas. Ya, terima kasih pemaparan dua-duanya cukup membangun semangat kita ya. Masih ada waktu lebih kurang 6 menit lagi. Ya, boleh Mas. Halo. Indra Mas. Mas Indra. Ya, yang Indra, udah resen dulu, Mas yang udah resen dulu, Bang Kurniadi. Ya, Bang Kurniadi, ya biar kita tersusun ya. Singkat aja ya, Mas Kurniadi. Silakan. Ya, jadi gini, saya tadi berpikir bahwa memang untuk pendaftaran alumni itu penting sekali. Terus kedua, memang untuk memajukan sekolah kita yang udah menurut saya sih udah terpuruk banding zaman dulu kita. Saya angkatan 73 loh. Ya. Jadi saya pikir apa yang pernah saya lakukan juga dengan waktu zaman Pak Ju itu, Bang Ju, itu untuk inspirasi. Jadi kita kasih presentasi ke anak-anak itu penting sekali. Terus kedua, mungkin dari calon-calon pemimpin ini saya pikir harus punya target untuk menaikkan peringkat sekolah kita, ya. Terus juga di list alumni itu siapa yang punya usaha, siapa yang punya ini. Nah, itu nanti saya pikir harusnya alumni yang baru lulus, anak-anak di bawah kita itu mungkin bisa training di sana atau bisa diterima di teman-teman yang sudah sukses ini. Saya pikir begitu, harus punya. Bang Kurniadi, ini pertanyaan atau saran nih, Bang? Karena ini kan kita tanya jawab. Ya. Saran. Ya, untuk keduanya. Jadi nanti kalau terpilih, bikin list alumni, terus dicek siapa yang punya usaha, terus dibikin ruangan-ruangan untuk anak-anak itu. Terus ketiga ya sharing sharing session untuk pengalaman, dan kita harus punya target meningkatkan kualitas atau ranking sekolah kita. Terima kasih, itu aja. Oke, terima kasih Bang Kurniadi. Di belakang Bang Kurniadi tadi ada yang menanya ya. Ya, saya Pak. Saya nama angkatan berapa ditujukan kepada siapa? Saya Cindra Parma, angkatan 67. Luar biasa ya. Silakan, Pak. Ya, sudah sepuh. Jadi ini mungkin pertanyaan atau mungkin permintaan ya kepada kedua calon ketua. Saya alumni Universitas Indonesia, Mas. Waktu saya lulus tahun 75, alumni Universitas Indonesia berhasil membuat buku alumninya. Pertanyaan saya pada kedua calon ketua, mungkin atau tidak bapak-bapak berdua membuat buku alumni SMA 7. Cukup nama dan tanggal atau tahun kelulusannya saja. Itu pertanyaan saya atau permintaan saya. Tapi bisa juga pertanyaan. Bisa atau tidak, salah satu atau dua-duanya. Terima kasih. Oke, ya makasih Bang. Ya karena waktu juga kita mepet ya, mungkin keduanya saya kasih waktu 1,5 menit dan 1,5 menit. Saya mulai dari Bang Guys dulu. Terima kasih Bang Cindra Parma. Kebetulan salah satu bisnis saya adalah penerbitan buku. Semacam itu sangat mungkin. Yang penting adalah data-datanya yang harus kita itu kerja bareng, harus kerja bersama, perangkatan, saling berbagi data. Karena kalau datanya tidak kita dapat, bukunya tidak bisa jadi. Tetapi itu sangat mungkin kita lakukan, karena untuk menerbitkan buku, biografi, dan lain-lain itu udah biasa saya lakukan. Karena salah satu saya adalah mungkin untuk kita lakukan. Terima kasih. Yang penting datanya kita dibantu. Karena kalau saya katakan bahwa bisa saya lakukan,
kalau tidak dibantu itu bisa dikatakan sangat amat sulit. Karena problem utamanya bukan bisa dibuat buku atau tidak. Problem utamanya adalah pendataan. Pendataan itu ya kita bersama. Ya, data Jadi dari itu- setiap angkatan nantinya, Pak. Data dari setiap angkatan. Iya, dari setiap angkatan kita harus mendapatkan data. Kira-kira itu. Ya. Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih. Langsung ke Bang AA. Silakan Bang, 1,5 menit. Oke, jadi pertanyaan mirip lah ya dari senior Kurniadi angkatan 73 dan Bang Cindra Parma angkatan 67 mengenai list alumni dan buku alumni. Tentu tadi seperti pemaparan saya itu adalah salah satu program saya mengenai database. Jadi memang database ini sangat penting dan juga tentu dari database kita akan membuat buku alumni. Tidak hanya sekedar nama dan nama angkatan, tapi tentunya juga kalau bisa dengan alamat dan sebagainya. Jadi di situ tentu kita ini harus menghormati para senior. Kita akan mengadakan kunjungan-kunjungan kepada para senior sepuh. Kalau senior Pak Cindra Parma ini masih sehat walafiat ini. Coba kali mungkin yang lainnya ya. Alhamdulillah, Ya, alhamdulillah. mungkin perlu ditengok. Nah, dari data-data tersebut juga ada juga statusnya misalnya janda ataupun ya, sudah duda, tidak ada kerja atau apa. Mereka-mereka lah yang harus kita perhatikan. Mereka-mereka lah yang kita harus pedulikan gitu. Sehingga rasa korsanya itu secara otomatis akan terbangun. Yang muda menghormati yang tua. Itu saya rasa suatu hal yang sederhana Baik. saja. Terima kasih. Jadi yang pasti itu program saya dan insya Allah kita akan bisa lakukan itu. Nanti cetak bukunya sama Bang Ge sajalah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang AA. Wah, makin menjurus ya pada data ya, luar biasa. Acara selanjutnya adalah sesi kedua tentang pemaparan Sevenis Club bagi alma mater. Jadi sesi satu kita tadi pertama pemaparan Sevenis Club bagi alumni, pemaparan kedua adalah peranan Sevenis Club bagi alma mater. Ini kita rolling, yang pertama tadi di sesi pertama kita 01 dulu baru 02, sekarang dari 02 dulu tentang pemaparan dari Caketum nomor urut 2, 10 menit. Silakan Bang. Suaranya tidak terdengar Bang. Ya, siap. Maklum, udah tua jadi agak lupa. Tadi saya mute karena yang lain bicara supaya suara di ruang saya nggak terdengar ke sana. Jadi ini yang sudah saya pikirkan sejak awal saya bersedia untuk menjadi calon ketua umum Sevenis, bagaimana menjadikan SMA Negeri 7 itu memiliki ranking yang membaik juga untuk siswa-siswanya. Tolong dibantu untuk pemaparan saya ada di moderator. Cipta Wadah Komunikasi Sevenis, OSIS dan OSIS 97 Jakarta berawal dari sana. Silakan ditampilkan. Tolong ditampilkan Cipta Wadah Komunikasi Sevenis dan OSIS 97 Jakarta supaya bisa dibaca oleh teman-teman semua. Oke, Bang. Sebentar. Lanjut. 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 Ya, lanjut. Oke. Nah, di sini kita membangun hubungan Sevenis dengan siswa aktif adalah kunci membangun dari kerjasama yang solid dan berkembang. Melihat ketua yang baru, Bang.
Ketua Sepenis. Itu ya. Ini gambarnya di saya agak parah nih. Saya bacakan saja dari sini kalau gitu. Bidang ini akan mengurusi seluruh komunikasi dalam informasi dan koordinasi kerjasama kegiatan dalam relasi kegiatan siswa, termasuk beragam kegiatan ekstrakurikuler siswa dengan Sepenis. Selanjutnya, Sepenis dapat berpartisipasi aktif dengan melakukan coaching klinik bagi para siswa sebagai modal penguat akan pengetahuan dan pembentukan karakter unggul siswa SMA 7 Jakarta. Sepenis berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kegiatan ekstrakurikuler SMA Negeri 7. Nah, jadi hal yang semacam ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan dalam konteks ini programnya sudah mulai jalan. Program yang pertama jalan itu kemarin saya sudah lakukan, mengajak semua teman, menamakan SMA Negeri 7 Menyala. Kenapa menamakan itu? Agar banyak siswa-siswa di SMA Negeri 7 mau di dalam membaca literatur-literatur. Oleh karena itu saya mengajak seluruh alumni untuk mengirim buku-buku ke sekolah SMA 7 karena di sana perpustakaannya itu kurang layak, ruangannya juga tidak begitu layak. Tapi yang utama bisa kita langsung kerjakan adalah menambah buku-buku yang ada di sana, dan kemarin bersama Bang Jo saya lakukan itu, juga membuat sebuah himbauan untuk melaksanakannya secara langsung, karena yang kayak gitu sudah bisa langsung dikerjakan lah. Kira-kira kayak gitu. Jadi berawal dengan perpustakaan. Yang kedua, seperti yang saya ceritakan tadi, membuat kelas inspirasi. Kelas inspirasi ini akan luar biasa sekali. Saya punya pengalaman mengelola sekolah rakyat Ancol yang anak-anaknya itu miskin absolut. Problem kemiskinan itu mereka tidak punya waktu untuk belajar, tidak punya tempat, punya ruang yang memadai untuk belajar, tentu saja dikalahkan oleh anak-anak kelas menengah. Problem kemiskinan absolut itu membuat mereka tidak mampu bersaing. Hingga apabila tahun kelulusan untuk masuk ke sekolah negeri, yang bisa masuk sekolah negeri itu hanya beberapa saja. Tidak mencapai dari 10%. Lalu kita buatlah kelas inspirasi ini, bahwa mereka punya kesempatan yang sama untuk memiliki masa depan yang sama. Rumah boleh di kampung, rumah boleh di kepulauan, kita boleh miskin, tapi mimpi taruh di langit. Mari kita bersama-sama melampaui mimpi. Lalu setelah kelas inspirasi itu terjadi, struktur guru-gurunya kita upgrade terus-menerus, maka 2 tahun belakangan ini berhasil mencapai lebih dari 50% mendapatkan sekolah negeri. Itu contoh yang sudah terjadi, yang sudah alhamdulillah saya dan teman-teman lakukan di sebuah sekolah yang anak-anaknya itu bisa dikatakan miskin absolut. Bahkan ada anak yang diperkosa bapak tirinya, ada yang siang sekolah, malamnya jadi pelayan restoran dalam tanda kutip klub malam, dan macam-macam. Sebagaimana problem kemiskinan yang kita kenal selama ini. Kalau sekolah rakyat yang seperti itu bisa kita lakukan, apalagi SMA 7, yang secara strukturnya sudah memadai. Hanya perlu ditambahkan saja, seperti upgrading pengurus dan lain-lain. Contoh yang kedua adalah, saya mengelola sekolah, namanya SD Insan Mandiri. Dalam 5 tahun, sekolah itu menjadi salah satu sekolah terbaik di Jakarta bersama perguruan Cikini. Mengapa itu bisa terjadi? Karena fokus guru-gurunya untuk mengajar. Semua gurunya kita sekolahkan S2, biayanya 50% kita yang berikan. Selain biaya S2-nya, asuransi guru-gurunya itu kita selesaikan. Semua anak guru bisa bersekolah di sekolah itu dengan gratis. Maka dengan fokusnya guru-guru mengajar di sana, perkembangan sekolah itu menjadi sangat luar biasa cepat. Dalam tiap 6 bulan sekali, para ahli pedagogi saya datangkan seperti Pak Munif Hatip, seperti Pak Erlangga, itu untuk melakukan upgrading guru-guru. Itu berjalan dan alhamdulillah sampai hari ini sekolah itu bisa mempertahankan mutunya. Bahkan sekolah SMP, SMA yang di Cibubur saat ini juga sudah rankingnya sudah membaik, berjalan seimbang dengan yang di Pasar Minggu. Kemudian dalam kerangka Sepenis ini juga saya mau langsung konkret. Insya Allah
saya terpilih atau tidak terpilih sebagai Ketua Umum Sepenis, nggak ada urusannya dengan itu. Insya Allah ini adalah janji saya pribadi. Ranking SMA 7 dalam tahun ini akan berada bukan di atas 100, di bawah 100. Tetapi kalau saya terpilih, insya Allah dalam 3 tahun akan maksimalnya berada di dalam 10 besar, itu target maksimal. Target minimalnya berada di angka di bawah 30-an. Karena itu semua bisa kita kejar, bukan tidak bisa. Sangat amat bisa. Yang penting ada kolaborasi. Waktunya 3 menit lagi, Bang. Mohon maaf, waktunya 3 menit. Program bersama. Saya kira saya itu saja dulu, jadi konkret-konkret aja. Selebihnya saya berikan untuk lebih banyak waktu pada teman-teman untuk berdialog. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan dari 02, waktunya 10 menit, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya untuk pemaparan sesi kedua, peranan Sepenis bagi alma mater. Pertama, mohon maaf, saya tidak bisa menampilkan tampilan slide ya, karena memang tidak ada permintaan. Baru tadi sore ya, jam 7 saya diinfokan ada mau slide atau enggak, sehingga ya saya pikir nggak ada masalah karena saya sudah paham dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi begini ya, mengenai peranan Sepenis bagi alma mater, sesuai dengan tujuan organisasi di anggaran dasar itu bab 2 pasal 7 ya, ayat 3 menyatakan membentuk dan meningkatkan prestasi alma mater SMA 7 Jakarta dalam bidang akademik dan non-akademik. Tentu untuk meningkatkan prestasi alma mater dalam bidang akademik dan non-akademik, tentu kita harus bekerja sama dengan kepala sekolah SMA 7 Jakarta dan para gurunya. BP Sepenis saat ini di bawah Bang Dodi ya, saya rasa sudah banyak berbuat ya, melakukan program-program bimbingan belajar, kuliah umum dan lain-lain. Yang tentunya kita harus evaluasi efektivitasnya dan juga efisiensi itu efisien atau tidak gitu loh. Karena saya mendengar sih ada bagus, cuman ada juga kurangnya gitu. Nah, yang kurang ini ya tentu akan kita tingkatkan. Seperti itu. Jadi saya merasa bahwa senior-senior ataupun pengurus sebelumnya ya, itu sudah melakukan usaha ataupun kontribusi yang besar terhadap alma mater. Sebagai contoh, dulu itu Bang Jo ya, pada periode pertama ya, itu beliau membuat jalan tembus ya, sehingga SMA 7 itu lebih mempunyai jalan ke depan yang lebih bagus gitu, lebih ideal lah. Nah, itu semua alumni itu pada saat itu benar-benar berusaha bagaimana caranya jalan itu terwujud. Jalan itu sebetulnya di bawahnya itu adalah got atau kali kecil lah kayak gitu ya, yang tidak boleh sebetulnya, tapi ya karena Bang Jo mempunyai pengaruh yang besar, ya akhirnya itu bisa terwujud. Jadi saya ingin memberikan istilahnya cerita bahwa sejak dulu senior-senior kita itu sudah berusaha dan sudah memberikan kontribusi. Jadi tentu saya yang menghargai senior-senior ataupun pengurus sebelumnya ya akan melanjutkan apa yang telah mereka lakukan, sehingga itu programnya tidak jadi program baru lagi. Nah, kita hanya melihat, mengevaluasi apa yang kurang, itu aja yang akan kita lakukan. Tentu juga dengan ditambah program-program yang baru yang tentunya tadi saya bilang bahwa kepala sekolahnya kan berganti-ganti.
syukur alhamdulillah, mudah-mudahan yang baru ini dia mempunyai visi yang lebih baik dari yang sebelumnya, sehingga secara otomatis ranking daripada SMA 7 akan lebih baik lagi gitu ya. Setidaknya ya seperti Bang Des bilang ya, tapi ya tentu itu membutuhkan waktu ya, tidak seperti membalikan tangan seperti itulah. Jadi seperti saya bilang tadi bahwa apabila saya terpilih ya tentu saya akan melaksanakan program kerja sesuai amanat Mubes ya, yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 18 Desember, lalu melanjutkan program yang sudah jalan dan menambahkan kegiatan lainnya, baik itu akademik dan non-akademik, ya, seperti kuliah umum dengan menampilkan senior-senior kita yang sudah sukses, sehingga memberikan motivasi kepada para siswa yang ada di sana. Yang menjadi permasalahan sebetulnya karena adanya rayonisasi. Rayonisasi ini sehingga murid-murid yang ada di sana atau siswa yang ada di sekolah SMA 7 adalah lingkupnya itu di sekitar sana saja. Sehingga tentu apabila kehidupan mereka sederhana, ya kita harus pahami gitu. Tentunya kita perlu memberikan motivasi dan dorongan semangat serta lain-lain hal seperti bimbingan, coaching, dan lain-lain ya, agar mereka menjadi manusia yang lebih baik dan lebih hebat daripada kita semua sekarang ini. Nah, itu kira-kira yang bisa intinya saya sampaikan, bahwa senior kita sejak dulu telah peduli gitu kepada SMA ataupun alma mater kita loh. Nah, tentunya peranan Sepenis bagi alma mater akan sangat membantu apabila dilakukan secara berkesinambungan dan efisien untuk menghasilkan lulusan yang handal. Nah, demikian ini ya pemaparan saya. Namun karena waktunya masih banyak, saya mau baca puisi aja nih untuk para alumni di sini nih. Ya, silakan Bang. Waktunya masih 3 menit lagi. Silakan. Indahnya masa SMA, penuh duka dan canda tawa. Mencoba rasa narkoba, nikmati lucunya ganja. Mencampur mention dengan cola, serasa dunia milik kita. Sejak dulu kala, kita berkelahi dengan SMA tetangga. Menyerang SMA di Salemba, diserang STM sejakarta. Pastinya SMA kita istimewa. Kita harus selalu bangga, punya alma mater luar biasa. Dari angkatan tua sampai muda, militansinya tidak jauh beda. Solidaritasnya tetap sama. Kini, saatnya kita bangkit bersama, bersatu menggapai cita, agar Sepenis berjaya. Tingkatkan kompetensi para siswa, agar alumni bangga jadi anggotanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Luar biasa ya teman-teman semua, para senior, adik-adik semua. Makin cinta kita sama alma mater kita karena membuktikan calon ketum 1 maupun 2 makin lama nih makin berbobot. Kita terkuak semua prestasi-prestasinya ya. Nggak terasa kita masuk ke sesi berikutnya, sesi tanya jawab sesi kedua. Jadi saya harap kembali tolong nanti jangan ada pernyataan ya, tapi pertanyaan biar kita bisa tahu lebih dalam lagi tentang kualitas demi kualitas kedua calon ini. Ya, saya buka pertanyaan dari yang ini nih, ada yang angkat tangan dulu nih, Muhammad, oh ada 3. Muhammad Anhar ya, Muhammad Azhar, oh nggak pakai kacamata saya ini. Silakan. Atau saya bacakan aja ya di sini nih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Anhar. Sepenis 2006 ingin bertanya untuk para calon ketum dong. Apakah bersedia masing-masing para calon ketum apabila kalah masuk ke dalam struktur kepengurusan yang menang? Wah, ini mungkin udah kejawab ya.
keduanya ada komitmen seperti itu ya, kalau saya nggak salah ya. Jadi saya lanjut aja ya ke pertanyaan, mungkin Bang Ajis kedua. Silakan Bang Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat seluruh senior, adik-adik dan rekan-rekan di sini. Saya dari angkatan 91. Tadi sudah dipaparkan, sudah kita dengar semua bahwa alma mater kita berada dalam ranking lebih dari 100. Nah, yang jadi concern adalah untuk menaikkan atau ranking itu di bawah 100 atau bahkan di bawahnya lagi adalah parameternya itu bagaimana lulusan dari sekolah kita itu terima di, katakanlah, di universitas negeri, gitu kan. Jadi itu yang dalam kacamata masyarakat umum akan terlihat bahwa sekolah kita sudah menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, yang lulusannya banyak masuk atau diterima di universitas negeri, baik dengan melalui berbagai jalur. Nah, pertanyaan saya untuk kedua calon ketum ini, untuk meningkatkan ranking itu sampai di bawah 100 atau bahkan di bawahnya, tentunya harus ada ukuran. Jadi kita tidak bisa bicara kita meningkatkan kualitas, baik fisik maupun non-fisik, tapi tolak ukurnya apa? Nah, mungkin pertanyaan saya dari kedua calon ketum ini, baik Bang Ges dan Bang Aang, apa target katakanlah dalam 3 tahun? Berapa banyak dari lulusan alma mater kita yang bisa diterima di kampus-kampus negeri, sehingga sekolah kita akan menjadi sekolah unggulan lah, atau sekolah favorit yang mungkin bisa bersaing dengan katakanlah sekolah tetangga kita dulu di SMA 4. Ya, terima kasih Bang Ajis udah ditangkap substansinya. Ya, mungkin saya karena berhubung waktu, mohon maaf Bang Ajis. Ya, saya kasih waktu buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri waktu kepada Bang Aang dulu untuk 3 menit pertama. Saya persilakan Bang Aang. Oke, terima kasih. Pertanyaan dari Bang Ajis 91 ya, angkatan 91. Parameter, ya, bicara mengenai parameter kemajuan daripada peningkatan itu adalah dari diterimanya di universitas negeri ya. Mungkin tidak mutlak ya menurut saya patokannya demikian ya. Karena yang kita targetkan itu bahwa lulusan itu malah harusnya bisa menjadi entrepreneurship atau pengusaha, ataupun dia ahli di bidang lain ya. Jadi ya boleh-boleh saja itu menjadi patokan ya, diterima di universitas negeri ya. Tapi saya rasa yang terjadi juga di SMA 7, banyak juga mereka-mereka itu yang berhasil menjadi pilot, mungkin menjadi seperti saya menjadi kapten ya, yang nggak pernah naik-naik pangkat jadi mayor ya. Jadi ya, tapi tentulah pasti kalau kita ingin menaikkan ranking, pastinya itu akan berdasarkan daripada sekolah itu sendiri, maksudnya dalam hal ini kepala sekolahnya, targetnya beliau apa. Kita dalam hal ini alumni tentunya mempunyai keterbatasan dalam hal waktu, tenaga, biaya terutama ya. Jadi kita hanya mensupport pihak sekolah apa yang kurang. Kita tidak bisa mengambil kewajiban mereka. Ya. Dan yang saya tahu itu begitu kita mengadakan
bimbingan belajar, para guru itu sendiri tidak suka karena itu kesempatan mereka untuk memberikan bimbingan di luar sekolah itu hilang, dan itu terjadi demikian. Jadi kita harus, seperti saya bilang, apakah ini efektif yang kita lakukan atau tidak. Nah, jadi itu tidak sekedar kita semangat memberikan coaching atau apa, tapi harus tepat sasaran. Nah, tentu sebagai tadi parameternya ya benar berdasarkan pengalaman kita dulu ya, memang kalau seperti angkatan SMA 8 itu rankingnya kan bagus ya, banyak diterima di SMA Universitas Negeri ya, Bang Ajis ya. Tapi setengah menit lagi waktunya, Bang. Ya, jadi maksud saya tentulah kita semua punya target. Cuman kita kerja bersama di sini, bersama seluruh alumni, bersama juga dengan tentunya sekolah, pihak sekolah yang mempunyai kewajiban utama dalam hal meningkatkan mutu kelulusannya atau ranking tadi. Demikian jawaban saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aang. Lanjut ke jawaban dari 02, pertanyaan. Terima kasih Bang Aziz atas pertanyaannya. Yang pertama, parameter pendidikan tidak hanya kelulusan diterima di sekolah negeri, tetapi ada banyak parameter. Di antaranya yang saya katakan tadi, perpustakaan, karakter siswa, keberhasilan di bidang non-akademis, macam-macam, menjadi salah satu berbagai parameter ranking dari sebuah sekolah. Itu satu hal ya. Yang kedua, seperti saya katakan berulang-ulang bahwa tanggung jawab ini saya lakukan baik saya terpilih atau tidak terpilih sebagai Ketua Sepenis. Dan saya lakukan sudah langsung karena begitu mendengar, lalu saya mengajak Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Ibu Nahdiana, untuk berkunjung ke SMA Negeri 7, bukan dalam rangka dia berceramah, tapi mendengarkan apa persoalan yang ada di SMA 7. Maka dari beberapa hari sebelumnya saya katakan tolong jangan jadikan acara ini acara seremonial, tetapi acara untuk kita belanja masalah dan mencari solusi. Dan saya mohon kepada guru-guru untuk berani bicara. Maka bicaralah para guru-guru apa-apa saja problem yang ada di sana. Setelah bicara semua, lalu beberapa hal yang bisa ditindaklanjuti langsung ditindaklanjuti. Yang harus melalui mekanisme birokrasi akan melalui mekanisme demokrasi. Itu dalam konteks jaringan. Bagaimana cara membantu SMA 7. Dalam sisi yang lain, bahwa bisakah kita mengangkat ranking SMA 7, dan kalau ditujukannya kepada saya, insya Allah bisa, karena saya sudah membuktikannya. Sekolah SD Insan Mandiri, di mana saya menjadi ketua yayasannya, sekolah itu menjadi terbaik di Jakarta. Datanya ada, nanti bisa saya tunjukkan. Padahal secara tempat itu adanya di Jalan Batu Merah 3, tidak terlalu istimewa secara tempat. Secara kondisi sekolah tidak juga menjadi sekolah mewah. Tapi bagaimana kita membangun mekanisme pendidikan di dalam sana, bagaimana mengupgrade guru-guru yang ada di sana, bagaimana setengah menit lagi membangun pola kerjasama dengan banyak pihak. Alhamdulillah berhasil. Itu contoh yang pertama. Contoh kedua adalah sekolah rakyat Ancol yang saya sudah katakan tadi. Miskin absolut. Kalau miskin absolut itu bagaimana sih? Bahkan untuk kita tanya, kamu sholat subuh nggak? Saya nggak bisa sholat subuh. Karena kalau saya sholat subuh ada yang harus saya bangunkan. Bisa dibayangkan suasana kemiskinannya. Tapi alhamdulillah dalam beberapa tahun kita mampu menjadikan mereka murid-murid yang berprestasi. Dan beberapanya kita arahkan untuk mendapatkan beasiswa di BSI. Artinya dalam konteks SMA 7 sangat amat berkesempatan untuk bisa. Dan itu hanya butuh kolaborasi dengan semua pihak. Insya Allah. Dan ini saya janjikan saya terpilih atau tidak terpilih sebagai Ketua Sepenis. Ini menjadi tanggung jawab moral saya dalam konteks pendidikan. Terima kasih. Ya, luar biasa ya komitmen daripada masing-masing bakal calon ketua umum. Selanjutnya di belakang ada Bang Didi. Wah, ini pahlawan api kita nih. Bang Didi, silakan nama dari angkatan berapa, kemudian
Silakan. Bang, makasih Bang. Assalamualaikum semuanya, Abang-abang, para senior, adik-adik, adik juga, Mbak-mbak. Mohon izin, saya pertanyakan mungkin kepada kedua calon. Gimana yang apakah saya baru mengikuti mumput-mumput ini atau sebelumnya juga udah ada? Cuman yang saya pendek yang saya ikuti pada tahun ini kayaknya agak lebih hot, gitu kan? Kompetisinya agak lebih seksi lah, gitu. Nah, yang saya mau tanyakan itu untuk kepada kedua calon, apakah nanti ketika terpilih kita merangkul, kan masing-masing calon pasti punya gerbong istilahnya ya, para pendukungnya. Apakah calon-calon yang terpilih akan mengajak alumni-alumni yang enggak segerbong, kalau kata kutip ya, seperti itu, untuk membangun atau meningkatkan kinerja kita kepada alma mater kita. Karena yang udah pernah saya sering ikutin tuh kompetisi ini, ketika si A menang, gerbong B nggak diajak, Bang. Nah, apakah komitmen dari kedua calon ini bisa mengajak gerbong lawan kompetisi ya secara positif itu masuk ke dalam kepengurusan? Kalau calon-calonnya mungkin udah tadi komitmen udah jelas akan masuk ke dalam kepengurusan. Tapi gerbong yang di belakangnya ini, pendukung-pendukung kita ini, apakah akan bisa diajak? Ya Bang Dedi udah berulang-ulang tadi maksudnya udah bisa ditangkap. Ya mungkin juga kalau saya tidak salah kedua belah pihak juga punya komitmen yang sama seperti itu ya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini udah ada MP ya. Kalau yang di MP itu Peri 79. Oh, Bang Peri luar biasa. Untuk informasi ya Bang Peri nih yang ngerancang moderator. Ya siap. Moderator. Ya. Harusnya jangan dipotong. Kalau ada yang bicara jangan dipotong. Kan ada waktunya per orang berapa ya. Jangan dipotong. Bicara tadi junior kita yang bicara tuh. Ya. Jangan dipotong ya. Enggak, berapa menit gitu jatahnya gitu ya. Iya enggak, karena tadi udah ini. Ya, terima kasih Mbak. Selanjutnya Bang Peri, silakan Bang Peri. Saya nih, saya Dlik. Silakan Bang Peri. Di belakang Bang Peri biar tertib ya, ada Bang Erwin Ajmar, Pak Dokter kita ya. Ya, Bang Peri silakan Bang Peri. Oh ya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam guys, selamat malam Aang. Mudah-mudahan didengar suara saya. Selamat malam Bang Peri. Selamat malam, terdengar sempurna. Silakan Bang Peri lanjut. Jadi dalam konteks peran Sevens Club terhadap alma mater ya. Iya, betul ya. Ya. Saya pertanyaan saya karena ada latar belakangnya, jadi saya mulai bahwa kita 79 suka bikin baksos, bekerja sama dengan SMA top se-Jawa. Mungkin itu mereka adalah SMA top seperti umpamanya SMA 1 Semarang, SMA 3 Solo, dari Malang, dari Jogja, kita kerjasama semua. Kita suka membagikan pengalaman kita kepada siswa. Jadi gini, tadi ditanya tentang parameter. Kita adalah bahwa seperti pendapatnya Aang, apakah mau jadi entrepreneur, apakah mungkin Guys bilang bahwa dia harus sarjana rankingnya bagus, bagus. Itu rasanya sekarang ini udah enggak. Di dunia itu sekarang ini seperti Ronaldo, dia nggak sekolah. Messi dia nggak sekolah. Banyak sekali yang desainer tertentu yang luar biasa suksesnya nggak sekolah. Kita mengadopsi ini supaya kita menjelaskan bahwa nggak usah, meskipun kita berada di satu nah itu tidak kecil hati supaya bisa memiliki tingkat atau apa, tapi dia berada di jajaran tertentu, kelompok masyarakat tertentu yang cukup elit. Jadi kalau kita nggak punya parameter itu, susah. Kita mau jadi sarjana, atau mau jadi orang kaya, atau mau jadi olahragawan top,
atau mau jadi desainer, atau mau jadi pelukis, silakan aja. Yang penting adalah bahwa mentalitas itu harus ditanamkan. Itu satu. Kedua, kalau kita Mungkin kalau langsung ke pertanyaan Bang Ferry. saya langsung pertanyaan. Kalau kita kepingin berkiprah di satu itu harus ada aturan. Saya sudah cek bahwa sementara di SMA peraturan itu nggak ada statuta alumni, ada di statuta. Jadi bagaimana kita mau bekerja kalau statuta alumni itu nggak ada di sekolah? Itu pertanyaan saya. Bagaimana? Oke, terima kasih. Bisa ditangkap ya pertanyaannya? Ya, mungkin ke Bang Ges dulu. Silakan Bang Ges. 3 menit. Bang Ferry, Angkatan 79, salah satu inspirator saya dalam melaksanakan program berbagi untuk negeri. Jadi beberapa tahun yang lalu saya melakukan hal yang sama dengan angkatan saya, ILUNI 781. Saya menjadi inisiator program perbaikan sekolah-sekolah yang ada di luar daerah Jakarta. Pertama di Banten, kemudian di Garut, kemudian di daerah lainnya. Nama programnya Berbagi untuk Negeri. Jadi agar mereka punya kesempatan yang sama, punya ruang yang layak untuk mereka sekolah, untuk mereka berolahraga. Dan terus terang saja, Angkatan 79 salah satu inspirasi saya dalam melaksanakan kegiatan kemarin-kemarin itu. Yang kedua mengenai ada Ronaldo yang tidak sekolah, ada Messi dan lain-lain. Saya teringat bacaan buku saya, Bang Ferry. Bacaan buku saya itu judulnya The Schooling Society yang menulis Ivan Illich. Yang kedua Pendidikan Pembebasan yang menulis Paulo Freire dari Brazil. Ivan Illich orang Jerman. Jadi dia bercerita bagaimana membangun karakter tidak perlu melewati sekolah, membangun karakter manusia. Betul sekali dalam konteks kekinian. Tetapi dalam hal yang lain lagi, kita punya kaitan dengan SMA 7. Maka yang kita bicarakan adalah dalam konteks SMA 7-nya. Tapi kalau dalam yang konteks Bang Ferry katakan tadi, saya alhamdulillah 2 buku itu saya membacanya tuntas. Satu The Schooling Society, yang satunya lagi Pendidikan Pembebasan Paulo Freire. Nah, apakah alumni punya statuta di sekolah? Saya tidak bisa menjawab, saya tidak tahu itu. Tapi yang saya lakukan dalam beberapa waktu belakangan ini setelah mendengar ranking SMA 7 berada di atas 100 adalah membangun kolaborasi, membangun kerjasama, membangun komunikasi dengan kepala sekolah. Yang alhamdulillah kepala sekolah yang sekarang ini sangat welcome dalam bekerja sama dengan alumni. Dan dalam beberapa waktu dekat ini pun sudah akan berjalan yang saya katakan tadi namanya kelas inspirasi. Yang pertama nanti akan mengisi adalah Bang Jo. Jadi untuk sementara saya katakan itu, dan dalam konteks SMA 7, pendidikan karakter, pendidikan dalam konteks bagaimana dia punya kemampuan dalam menghadapi dunia nyata, itu juga sangat amat diperlukan. Dan konteksnya memang berada di dalam ruang lingkup sekolah. Jadi kita bisa berdiskusi panjang nih tentang pendidikan di luar sekolah, apalagi banyak hal referensi tentang itu. Saya kira dari saya itu, terima kasih banyak, Bang. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bang. Selanjutnya jawaban dari Bang Aang. Saya persilakan 3 menit. Oke, terima kasih. Tadi menjawab pertanyaan Bang Ferry ya, mengenai intinya sebetulnya statuta ya. Statuta itu sebagai payung hukum sehingga organisasi alumni itu bisa istilahnya ada payung hukumnya untuk ikut membantu, mendorong, memajukan atau meningkatkan ranking ya, yang kita bicarakan pada malam ini. Jadi memang itu harus diperjelas ataupun kita harus tahu dan diusahakan itu kita itu Stephanis itu ada payung hukumnya di statuta daripada sekolah SMA 7 itu. Sehingga kita mempunyai apa istilahnya bukan dibilang power ya, tapi posisi tawar ya
terhadap program-program ataupun silabus daripada SMA apa yang diajarkan di SMA 7 itu, sehingga kita bisa mengusulkan. Kalau kita tidak ada payung hukumnya, kita ngomong apapun ya tidak bisa, karena itu udah dilaksanakan sesuai dengan silabus. Jadi ya saya rasa itu harus diperjuangkan mengenai statuta tadi itu, sehingga ada payung hukum untuk Sepenis dalam hal ini untuk ikut berkolaborasi secara legal di alma mater kita. Kira-kira itu, dan ini mungkin menjadi salah satu prioritas kerja 100 hari pertama. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Aang. Wah, soal waktu juga lagi-lagi jadi komitmen nih. Dikasih 3 menit, ada 3 menit semua. Luar biasa. Hal ini menunjukkan jam terbang dari kedua bakal calon. Lanjut. Nah, kalau tadi Bang 01 ngomong inspirasinya Bang Ferry, nah ini ada inspirasi saya nih, Bang Erwin Azmar. Pak Dokter, untuk bertanya silakan. Dari mana, nama siapa, angkatan berapa, dan pertanyaan untuk siapa? Saya persilakan, Pak Dokter. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Azmar, 784, saya dari Palembang. Waalaikumsalam. Saya ada dua yang saya ingin sampaikan. Satu mengenai program kaderisasi dalam organisasi Sepenis sendiri ya. Jadi memang potensi kader itu banyak dari alumni itu ya, terutama dalam hal untuk menjalankan roda organisasi Sepenis itu sendiri. Tapi kita kan melihat bahwa hiruk pikuk itu kan hanya pada saat mohon maaf ya, pemilihan, barangkali itu yang sampai ke kami gitu ya. Paling tidak untuk kedua kandidat ini bagaimana sih sebetulnya upaya kita untuk supaya program itu yang sebagian belum terlaksana, yang memang dipandang baik, bisa berjalan mulus pada periode berikutnya. Kemudian kaderisasi itu barangkali saya mau ngambil contoh di dalam organisasi, mohon maaf, ID itu ada yang namanya ketua terpilih. Jadi ketua terpilih itu, ketua PB itu yang menjalankan kewenangan organisasi sekarang didampingi ketua terpilih. Nah, ketua terpilih ini nanti menjadi ketua PB. Tapi ini tentu hubungannya dengan ADART ya. Barangkali konteks utamanya adalah bagaimana program kaderisasi. Nah, yang kedua, saya kira alumni kita yang khususnya dari beragam profesi ini yang bergerak di bidang akademik, pendidikan itu sangat banyak. Tapi saya belum melihat itu inventarisasi, registrasi, sehingga kalau kita bicara untuk mengangkat kemampuan akademis peserta didik, ataupun juga mohon maaf barangkali pendidik sekolah kita, mungkin alumni-alumni yang tersebar itu yang notabene memang praktisi di bidang pendidikan harus kita dengarkan suaranya. Barangkali contoh misalnya dari 783 itu ada yang kepala sekolah kemudian ada yang kepala sekolah SMA, lupa saya 27 atau dari 784 itu. Kemudian banyak yang bergerak di bidang pendidikan sebagai dosen dan seterusnya. Mungkin itu barangkali yang perlu kita lakukan ya, supaya kita bisa memberikan kontribusi lebih besar dalam upaya untuk meningkatkan status capaian akademik peserta didik kita di sekolah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Wah, ini bukan cuma dokter ya, jadi dokter buat Sepenis juga ya, buat mental kita biar tambah semangat di akhir-akhir malam ini. Ya, mungkin langsung saja dari Bang Aang dulu. 3 menit waktunya Bang, silakan. Oke, terima kasih sahabat saya, Pak Dr. Erwin, 84, posisi di Palembang. Terima kasih. Oke, mengenai kaderisasi, saya pikir tadi sudah dipaparkan oleh saya bahwa saya rasa Bang Ges juga sudah memaparkan juga tadi
porsi-porsi seberapa persen yang akan diikutsertakan. Kalau saya mengambil 40% itu alumni muda milenial yang ya ini akan ikut serta di dalam organisasi, sehingga pada 3 tahun ke depan mereka sudah matang, sudah tahu berorganisasi, sehingga ini berkesinambungan, berkelanjutan daripada organisasi kita ini. Jangan stuck aja, karena berorganisasi itu unik ya. Tidak semua orang itu mempunyai jiwa ingin terjun berorganisasi, apalagi sosial ya. Ya kalau boleh dibilang ya, kalau tidak menjadi sebuah hobi itu sulit, karena tenaga, waktu, kadang materi itu dikeluarkan ya. Kalau hobi ya nggak ada masalah gitu ya. Dan itu saya salah satu orang yang hobi berorganisasi. Nah, jadi memang kaderisasi itu perlu, dan itu sudah ada dalam program saya. Lalu mengenai alumni yang background pendidikan, itu memang kita akan memanfaatkan dari alumni untuk alma mater. Dan itu tentu kalau dari orang luar ya nggak akan mungkin, pasti dibayar ya. Kalau dari alumni seperti tadi, apalagi alumni yang udah hobi, dia nggak akan pernah meminta patokan ataupun biaya ataupun even transportasi, dia nggak akan peduli. Tapi itu dimulai dari tadi itu, kaderisasi juga. Nanti ya yang kita kaderkan itu, dia akan berbuat hal yang sama untuk adik-adiknya 5 tahun, 10 tahun ke depan. Ya kira-kira itu dari saya, bahwa alumni dengan background pendidikan pun pada zamannya masanya Pak Bang Dodi itu sudah ada, sudah jalan. Dan saya pikir apa yang sudah baik kita tingkatkan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ang. Masih waktu 1 menit dimanfaatkan Bang Ang. Ya dia seperti saya bilang tadi, bahwa kita akan membuat database ya. Database ini tentunya larinya juga seperti kepentingan tadi. Alumni mana yang mempunyai background pendidikan, alumni mana yang dia seorang pengusaha, alumni mana dia seorang pemain sepak bola misalnya. Ya, alumni mana dia yang seorang politikus. Kita bukannya tidak boleh berpolitik. Kita harus berpolitik, tapi itu pribadi-pribadi, tidak boleh membawa kapal sepenis ya. Jadi itu yang bahwa keberagaman lah yang mempersatukan kita gitu. Jadi kita di dalam harus solid, keluar apapun itu kita dukung, apapun politiknya, apapun usahanya, apapun kepentingannya. Semua dari kita untuk kita. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang. Selanjutnya tanggapan dari 02, Bang Ges, silakan. 3 menit. Terima kasih. Saya bisa merangkum insya Allah apa yang dikatakan oleh Bang Erwin Azmar dengan Bang tadi, kaderisasi dan konteksnya kepada sekolah. Kaderisasi itu bisa juga tidak hanya dalam konteks tapi menyiapkan anak-anak itu untuk siap dalam dunia nyata. Jadi kita bisa melakukan kaderisasi kemampuan mereka pada spesialisasi keinginan dan bakat yang mereka miliki. Dan itu bisa banyak hal dilakukan gitu melalui training-training, melalui kelas inspirasi dan lain-lain. Itu sangat amat bisa dilakukan juga dengan jejaring. Itu dalam konteks kaderisasi. Terus dalam konteks sekolah kepada alumni-alumni yang berada di dunia pendidikan, memang kolaborasinya bentuknya semacam itu dari berbagai profesi. Selain yang di pendidikan juga, Bang Erwin, kebetulan saya juga berada di komunitas yang banyak dokternya, yaitu Medical Emergency Rescue Committee. Nah, teman-teman itu sudah sering saya ajak untuk memberikan
pendidikan dalam konteks praktek, bagaimana menolong orang lain di tengah bencana gitu. Itu sudah sering banget gitu. Dari saat sebelumnya, pada saat Dr. Rizal sehat sebelum kena serangan jantung dan akhirnya meninggal, juga Dr. Arif Prayogo maupun Dr. Benyamin. Itu seringkali saya minta dalam konteks itu. Nah, dalam konteks yang di luar lingkup pendidikan, dalam lingkupnya pendidikan, juga akan menjadi jejaring kita, apalagi yang alumninya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Buat Bang Adit, tolong ada yang bocor suaranya tuh, diamankan. Sebetulnya pertanyaan-pertanyaan ke saya itu banyak ya, yang lahir baru sekarang ini makin malam tuh makin pertanyaan masuk. Namun juga karena kita juga perlu punya waktu ya, saya kasih statement dari 0201. Saya mulai dari Bang Aang dulu. Terima kasih, Pak Padlik. Oke, jadi statement saya bahwa kita harus bangga ya dengan organisasi kita, Japanese. Dengan pesta demokrasi ini, kalau ada sedikit masalah ataupun pendukung itu biasa. Yang penting para calonnya tetap mempunyai komitmen yang sama untuk memajukan Japanese ke depannya. Jadi saya berharap para calon termasuk saya melihatnya secara luas, secara global, bahwa memang pendukung boleh saja berbeda ya satu sama lain, tapi tentu kita harus bijak menyikapi bahwa yang terpenting adalah kebersamaan, keutuhan daripada organisasi Japanese. Semoga Japanese lebih maju, lebih jaya dengan ketua umum yang baru nanti. Insya Allah semua kita akan mendukung siapapun yang menjadi ketua terpilih nanti pada tanggal 18 Desember 2021 ini. Terima kasih. Terima kasih Bang Aang. Selanjutnya Bang Ges, closing statement. 1 menit. Terima kasih. Saya mohon saya diberikan waktu agak panjang sedikit ya, karena dari tadi saya agak memotong waktu saya, karena untuk saya punya kesempatan bercerita yang udah 30 tahun lebih tidak pernah sempat saya ceritakan kepada orangnya langsung. Yang pertama, saya ingin mengatakan bahwa ini bukan pertarungan. Dan itu sudah tertuang dengan jelas, saya membuat tulisan dan sudah saya sebarkan. Ini hanya kontestasi festival gagasan sesama keluarga alumni SMA Negeri 7. Jadi saya sama sekali tidak khawatir, sama sekali tidak melihat bahwa ini mengarah ke perpecahan lah, mana, sama sekali tidak. Ini hal yang biasa, bahkan saya suka ada banyak orang, ada banyak dari kita menengok dalam tanda kutip artinya memperhatikan dengan baik keberadaan Japanese. Artinya itu adalah kepedulian. Jadi ini semata-mata hanya kontestasi gagasan biasa saja. Yang kita, antara saya dengan Aang itu bersahabat, berteman, dan tidak punya problem dalam sekarang maupun yang akan datang gitu loh. Karena saya pribadi tidak punya beban sama sekali, harus memenangkan pertarungan ini, nggak punya saya sama sekali. Diberikan amanat, insya Allah saya jalankan. Kalau tidak mendapatkan amanat, ya juga alhamdulillah. Berarti amanah itu pindah ke Aang. Suaranya ada yang bocor ini. Yang kedua. Iya, tolong Bang Adi, diamankan Bang Adi. Yang kedua, saya ingin memberikan apresiasi. Mbak Eva masih ada di sini nggak? Masih, terakhir di chat itu. Tapi mungkin nanti saya berikan waktu ya, karena nanti juga ada lagi dari ketua 1, calon ketua 2 itu nanti tolong mengundang untuk acara mubesnya ya. Kakak masih kelompok DK juga.
Mbak Dewi Anita tolong di unmute. Bang Adi tolong dikondisikan. Lanjut lagi Bang Ges, setengah menit lagi. Ya, Mbak Eva masih ada? Bisa mendengar suara saya, Mbak Eva? Iya masih ada, guys. Masih ada, guys. Saya dengar aja. Alhamdulillah. Jadi begini, salah satu mentor saya di SMA 7 adalah Mbak Eva. Dan ini belum sempat diberikan ke orangnya langsung. Saya kelas 1 SMA, tidak tahu apa dan bagaimana SMA 7. Diajak ikut di dalam organisasi namanya KOI. Di KOI itu, saya akhirnya ikut pelatihan Wanadri. Mapai-mapai tapak dan nyusun alur. Bersama Lodi dan lain-lain. Siapa orang yang mengajak saya ikut di dalam KOI? Mbak Eva namanya. Jadi pada saat itu juga saya ikut dan terlibat di dalam sana dan akhirnya seringkali ikut rumpang trail dan lain-lain. Ada pengalaman yang menarik lainnya saya dengan Mbak Eva. Sekali waktu ada acara di Puncak, kita diundang rame-rame acara KOI. Lalu pada saat pulang kita menunggu bis di jalan raya. Saya dengan Mbak Eva dan ada satu lagi teman lainnya saya lupa namanya. Bisnya tidak datang, yang datang adalah sebuah jeep dengan 2 penumpang yang kebetulan temannya Pak Eva. Akhirnya kita diajak untuk naik ke mobil jeep itu yang ketika kita berada di dalam sana, antara saya kalau bisa bayar berapapun untuk turun, saya lebih memilih turun. Yang Mbak Eva pun menjerit-jerit di dalam sana, luar biasa sekali, mengebut dan segala macam. Dan penderitaan itu baru berakhir ketika kita sampai di depan Keramat 2. Moga-moga Mbak Eva masih ingat cerita itu. Itu adalah memori yang tersimpan lama oleh saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, guys, ya deh, guys. Gue inget deh, guys. Mungkin dulu belum botak kali ya. Iya, terima kasih. Luar biasa ya. Saya pada saat ikut rumpang trail. Ya, siap. Terima kasih ya. Luar biasa ya. Ya, betapa ada perbedaan di 7, tapi semua tetap persaudaraan jadi nomor 1. Hafal banget sesuai nih, dengan sesuai dengan banget, halo. Ya, sesuai dengan saya hafal Kak. Ya, sesuai dengan agenda, saya tadi sudah janjikan bahwasanya mungkin ada undangan dari bakal calon 1 dan 2 untuk mengundang untuk acara 18 Desember di Hotel Sofian Menteng. Karena ini direkam, jadi tolong mungkin dari Bang Aang dulu untuk mengundang. Terkait maksudnya mengundang terkait apa ya Pak? Terkait dengan Mubas yang bersahabat dan penuh semangat kekeluargaan. Oke. Jadi seperti tadi closing statement saya bahwa mari kita datang, terutama para ketua-ketua angkatan ya, yang pada tanggal 18 Desember akan menentukan, akan memberikan suaranya untuk memilih ketua umum Sepenis yang baru. Mari saya harapkan semua ketua-ketua angkatan dapat hadir atau diwakilkan oleh yang bisa hadir, sehingga akan korum, rapatnya akan korum, dan Mubes terlaksana dengan baik. Pilihlah sesuai dengan hati nurani, tidak melihat perbedaan-perbedaan dalam sisi apapun, tapi berpikirlah dan cermatilah program-program yang diajukan oleh masing-masing calon. Yang pasti Bang Ges dan saya akan memberikan yang terbaik untuk Sepenis ke depannya. Mari hadiri, terutama para ketua angkatan yang ikut voting, karena yang saya dengar dari panitia, selain yang di dalam itu tidak boleh masuk, yang lain yang pemilih ya. Jadi ya tentu pendukung juga tetap boleh-boleh saja hadir, cuman jangan terjadi kerumunan tentunya kalau di luar berkumpul terlalu banyak. Terima kasih.
Silakan Bang Ges. Terima kasih. Kedengkian mengurungmu dalam sepi walaupun ombak menghampiri. Tapi cinta membuatmu tetap menari walaupun musik telah berhenti. Mari kita menjaga cinta dan kehangatan sesama keluarga alumni SMA Negeri 7. Hadiri Mubes Sepenis dan kita menjaga kekompakan bersama, menjaga kehangatan kita, saling menjaga pertemanan, perkawanan, dan persaudaraan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa ya pertemuan ini, yang tadi saya catat itu di angka 57. Makin malam tuh makin hot sebenarnya buat. Adi silakan berfoto bersama ya untuk kita semua. Ini sebagai literasi ketika nanti ke depan SMA 7 makin berjaya, inilah pahlawan-pahlawannya. Silakan Bang Adi, dan semua tolong on cam. Saya mohon on cam semua. Senyum, jadi tangan kirinya begini 7 ya. On cam bisa. Bang Bayu Sesa, Bang Lisbon, kemudian Mbak Eva masih di sini pada ini semua. Bambang 79, saya persilakan. Mbak Yeni, Mbak Rosi, Mbak Sofi udah, terima kasih yang udah. Bang Oki udah 781, gantengnya kelihatan. Sondang belum. Bang Riki tuh udah 7 duluan di fotonya. Vivo silakan dibuka semua. Ini merupakan literasi buat generasi mendatang ya. Generasi mendatang, bahwa semangat kekeluargaan ini yang perlu ditularkan juga buat negara, bukan cuma Indonesia, di luar juga perlu belajar dari Sepenis, walaupun berbeda tetap sama ya. Dibuka dulu ya, saya kasih waktu masih, karena semua didokumentasikan dan direkam. Buat Naufal Kolbi silakan dibuka. Vivo 1910. Masih Junaidi silakan. Alvin 7/2020 silakan dibuka. Bang Joko guru besar saya. Bang Gopir tadi dibuka, sekarang ditutup lagi, silakan dibuka dulu. Kemudian Ida Dewo silakan buka. Adin SPL walaupun ngurusin kemanusiaan tetap dibuka dulu. Mbak Hilda saya mohon buka. Ahmad Fauzan. Mbak Cai tadi ada tuh, mana Mbak Cai? Dibuka semua. 6 dibuka semua ya, kita buka semua. Ini adalah kebersamaan luar biasa di era pandemi ini, kita masih tetap bisa bersama-sama dipertemukan. Bang Ece udah dari 96. Oke, senyum semua. Oh, Bang Roy 82 belum tuh. Mbak Dewi silakan dibuka. Fahmi Faris buka. Bambang saya udah 2 kali. 9 lagi hang kamera. Oh lagi hang, oke siap. Sudah, kasihan. Ini kelihatan banget tuh. Kiri Ya semuanya senyum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 hitungnya sampai 7. Oke, terima kasih foto barengnya. Yang saya ingatkan kembali bahwasanya undangan untuk masing-masing angkatan bisa hubungi Mbak Rosi, Bang Ai, kemudian atau Bang Isro. Info lagi karena situasi semua yang hadir pakai masker, cuci tangan, bawa ya. Ya kan? Jadi tolong protokol kesehatan masih tetap. Jadi kita jadi kiblatnya anak SMA 7 Jakarta nih buat Mubes di era pandemi ini ya. Terima kasih sekali lagi buat partisipasi teman-teman semua. Uyung, Bang Irfan yang kemarin ketemu di set 7, terima kasih semua. Saya tutup langsung ya acaranya. Mau keluar kan? Terima kasih bersama malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lambaikan tangan, foto lagi sama Bang Adi.